Sobat Edson, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi Edson.id. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai penelitian sosial. Gimana, sudah siap? Sobat Edson, kita mulai soal yang pertama. Suatu penelitian yang mengumpulkan informasi dan menyusun konsep-konsep untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan jika dilihat berdasarkan jenis penelitian termasuk dalam penelitian A. Penelitian terapan, B. Penelitian lapangan, C. Penelitian dasar, D. Penelitian kepustakaan, dan E. Penelitian laboratorium. Oke, jadi pada soal ini berkaitan dengan jenis suatu penelitian. Apakah penelitian yang sifatnya terapan atau suatu penelitian dasar? Nah, jadi penelitian yang dilihat berdasarkan jenis penelitian berdasarkan jenis, atau jenis-jenis penelitian ya. Ini dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian dasar. Dan yang kedua penelitian terapan. Nah, ini ada dua ya, jenis penelitian atau penelitian berdasarkan jenis. Yang pertama, penelitian dasar. Yang dikatakan penelitian dasar adalah di mana suatu penelitian yang bertujuan hanya mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Oke, berarti suatu penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, berarti seorang peneliti hanya ingin melihat suatu masalah ya, ingin melihat kenapa suatu masalah itu dapat terjadi. Nah, berarti itu dengan tujuan untuk mengetahui sesuatu hal dan untuk mengembangkan suatu pengetahuan. Yang kemudian, kalau misalkan hasil penelitian tersebut diterapkan di dalam masyarakat, itu menjadi penelitian terapan ya. Yang berarti penelitian terapan adalah suatu hasil penelitian diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita contohkan, misalkan seorang peneliti ingin meneliti tentang apa yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia itu meningkat. Nah, setelah peneliti mengetahui jawabannya, kemiskinan di Indonesia misalkan disebabkan oleh bla 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 bla. Nah, berarti dia telah mengetahui hasilnya. Nah, itu dapat dikatakan dengan penelitian dasar, yaitu untuk mengetahui suatu permasalahan. Kemudian, setelah dia mengetahui permasalahan dan mendapatkan suatu kesimpulan ya, atau mendapatkan bagaimana cara memberantas kemiskinan tersebut. Nah, jadi memiliki cara-cara agar suatu kemiskinan dapat diatasi. Kemudian diterapkan di dalam masyarakat, cara-cara tersebut itu sudah menjadi penelitian terapan. Nah, jadi hal-hal yang ditemukan tadi, permasalahan-permasalahan, dan juga bagaimana cara memecahkan suatu masalah diterapkan di dalam masyarakat, itu dikatakan dengan penelitian terapan. Jadi ini ya, mengenai jenis penelitian. Sekarang kita kembali ke soal. Yang ditanya di sini adalah suatu penelitian yang mengumpulkan informasi dan menyusun konsep-konsep untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Nah, jadi di sini hanya dijelaskan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Nah, itu disebut dengan penelitian dasar ya. Jadi, jika dilihat berdasarkan jenis penelitian termasuk dalam penelitian yang C ya, yang berarti penelitian dasar.
Sobat Esen, kita lanjut ke soal berikutnya. Hipotesis penelitian merupakan kemungkinan jawaban atas suatu masalah penelitian. Adapun ciri-ciri sebuah hipotesis yang baik adalah sebagai berikut, kecuali A. Bisa diterima dengan akal sehat, B. Menyatakan hubungan antar variabel penelitian, C. Harus dapat diuji, D. Dinyatakan secara singkat dan dalam bentuk kalimat pernyataan, dan E. Konsisten dengan teori dan tidak harus sesuai dengan fakta yang telah dibangun. Oke, jadi pada soal ini berkaitan dengan hipotesis ya, atau dugaan sementara dari sebuah jawaban. Nah, jadi di sini salah satu tahapan dalam melakukan suatu penelitian yaitu mengenai hipotesis. Hipotesis atau yang dapat kita artikan sebagai dugaan sementara. Dugaan sementara terhadap suatu jawaban. Nah, ciri-ciri hipotesis ini harus memiliki beberapa ciri ya agar dapat diterima oleh masyarakat. Nah, apa saja ciri-ciri hipotesis? Jadi ini mengenai ciri-ciri hipotesis. Yang pertama adalah dapat diterima dengan akal sehat atau bisa diterima dengan akal sehat. Oke, jadi sebuah dugaan sementara itu bisa dipertanggungjawabkan atau juga dapat diterima oleh masyarakat atau oleh si peneliti itu sendiri. Kemudian yang kedua, adanya hubungan ya. Nah, adanya hubungan antar variabel yang diteliti. Jadi antara variabel bebas dengan variabel terikat, nah itu harus kita nyatakan ada hubungan atau tidak. Kemudian yang ketiga, sebuah hipotesis juga harus dapat diuji. Nah, dapat diuji dengan metode-metode yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya, sebuah hipotesis juga dinyatakan secara singkat, ya, ditulis secara singkat. Dinyatakan secara singkat. Dan juga dalam bentuk sebuah kalimat. Dalam bentuk kalimat pernyataan. Oke, selanjutnya sebuah hipotesis juga harus konsisten dengan apa yang telah ditentukan dan juga harus sesuai dengan fakta dan juga sesuai dengan teori dan fakta yang telah dibangun. Oke, dan lain-lain ya. Ini beberapa ciri-ciri dari hipotesis atau dugaan sementara. Sekarang kita kembali ke soal. Di sini ditanyakan kecuali, berarti yang tidak termasuk ke dalam ciri-ciri sebuah hipotesis. Yang A bisa diterima dengan akal sehat. Nah, berarti yang A ini salah ya, karena yang ditanya itu kecuali. Kemudian yang B menyatakan hubungan antar variabel penelitian. Nah, ini juga termasuk dalam ciri-ciri hipotesis, berarti yang B juga salah. Kemudian yang C harus dapat diuji. Nah, ini juga termasuk ke dalam ciri hipotesis, berarti yang C juga salah. Kemudian yang D dinyatakan secara singkat dan dalam bentuk kalimat pernyataan. Nah, ini juga termasuk ke dalam ciri hipotesis. Kemudian yang E, konsisten dengan teori dan tidak harus sesuai dengan fakta yang telah dibangun. Nah, ini yang kurang tepat ya. Salahnya di mana? Konsisten dengan teori itu benar, tetapi tidak harus sesuai dengan fakta, ini yang salah. Kenapa? Karena sebuah hipotesis juga harus sesuai dengan
fakta. Jadi salahnya di sini ya, tidak harus sesuai dengan fakta. Oke, jadi jawaban yang tepat yang tidak termasuk ke dalam ciri hipotesis adalah yang E. Sobat Esen, kita lanjut ke soal berikutnya. Hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah A. Hipotesis nol, B. Hipotesis kerja, C. Data primer, D. Data sekunder, dan E. Deskriptif. Oke, jadi pada soal ini masih berkaitan dengan hipotesis ya, atau dugaan sementara. Nah, di sini nanti kakak akan menjelaskan apa saja yang termasuk ke dalam hipotesis. Nah, dan juga hipotesis di sini kita akan melihat apakah antara variabel bebas dengan variabel terikat memiliki suatu hubungan atau tidak. Nah, jadi mengenai soal ini berdasarkan hipotesis ya, mengenai hipotesis atau dugaan sementara. Nah, hipotesis ini dapat kita bagi menjadi dua ya. Apa saja dari dugaan sementara ini dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah hipotesis nol. Hipotesis nol. Dan yang kedua adalah hipotesis kerja. Nah, apa beda keduanya? Nah, kalau hipotesis nol itu adalah antara variabel bebas dengan variabel terikat itu tidak ada hubungan. Nah, jadi dapat kita artikan bahwa antara variabel bebas dengan variabel terikat ya, berarti tidak ada hubungan. Nah, ini dikatakan dengan hipotesis nol karena tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian yang kedua, hipotesis kerja. Kalau hipotesis kerja yang pastinya ada hubungan ya. Nah, antara variabel bebas dengan variabel terikat memiliki hubungan. Nah, ini adalah pembagian dari hipotesis ya. Hipotesis nol dan hipotesis kerja. Sekarang kita kembali ke soal. Yang ditanya di sini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan ya antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sesuai dengan penjelasan kakak tadi disebut dengan hipotesis nol. Berarti kalau kita lihat pada opsi jawabannya adalah yang A. Kemudian kita kunci dulu ya. Kenapa yang B salah? Itu hipotesis kerja. Kalau hipotesis kerja memiliki hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian yang C, kenapa salah? Data primer. Nah, itu lebih kepada jenis data ya. Kalau data primer itu data yang didapatkan langsung di lapangan. Sedangkan yang D, data sekunder itu adalah data yang tidak didapatkan secara langsung di lapangan, tetapi dari yang lainnya, misalkan seperti buku-buku, koran-koran ya, atau berita-berita. Nah, jadi tidak secara langsung di lapangan. Kemudian yang E, deskriptif, itu sifatnya menjelaskan ya. Jadi jawaban yang tepat mengenai hipotesis yang tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah yang A. Oke, Sobat Esen, semoga dapat dipahami. Sobat Esen, demikianlah pembahasan soal-soal mengenai penelitian sosial. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Salam pintar.